Kalau dilihat ya Pak, apa sebetulnya yang melatar belakangi dari ketetapan OJK agar pengelola asuransi kredit dan produk surety ini memiliki kewajiban rasio likuiditas berada di 150%, Pak Joni? Mbak Sinta, sebelum saya jawab, saya mau bilang bahwa economy is about three things, 3 hal utama. Apa itu? 1, risk. Kedua, risk. Ketiga, risk. Jadi risiko. Kenapa pertanyaannya tadi asuransi kredit dan suretyship itu current asset sama liability-nya itu harus 150%. Paling rendah ya Pak? Paling rendah. Sebenarnya itu bukan hal yang baru tuh Mbak Sinta. Itu udah ada di PMK 124 2008 sebenarnya. Jadi persyaratan 150% itu untuk rasio likuiditas itu sudah sejak tahun 2008 di PMK 124. Cuman kita adopsi lagi di POJK 20 ini. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi kalau apa sih filosofi di balik 150% itu juga mungkin menarik. Saya sampaikan bahwa ini memang kalau asuransi, mungkin sedikit saya kasih background asuransi kredit itu apa sih, suretyship itu apa sih, kan belum banyak orang yang tahu nih mungkin untuk suretyship-nya. Jadi asuransi kredit itu punya saudara kembar suretyship, kira-kira gitu. Asuransi kredit apa? Ya asuransi kredit kalau kreditur meminjamkan uangnya ke debitur, lalu kalau debitur ini default, dijamin krediturnya itu tadi bank itu dijamin oleh asuransi kredit. Jadi kalau debiturnya default ini dibayar oleh asuransi kredit. Itu asuransi kredit. Suretyship apa? Mirip, tapi kalau asuransi kredit tadi kreditur memberi kredit kepada debitur, kalau ini yang dijamin adalah pemilik proyek. Jadi saya pemilik proyek gitu kan, memberikan proyek saya kepada Mbak Sinta untuk dikerjakan. Tapi kalau Mbak Sinta katakanlah tidak bisa menyelesaikan proyek itu, saya sebagai pemilik proyek di backup oleh suretyship tadi. Kira-kira itu bedanya. Baik, lalu tanggapan Anda Pak terkait dengan asosiasi yang menyampaikan bahwa ada beberapa perusahaan asuransi yang belum memenuhi syarat. Begitu. Nah, seperti apa Anda melihat? Artinya membutuhkan tambahan waktu untuk bisa memenuhi atau mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan ini. Iya. Peraturan kita, peraturan POJK 20 mulai berlaku 13 Desember. Dan itu sebenarnya sudah diberi waktu 1 tahun sih sebelum 1 tahun mundur ya Pak ya? 1 tahun mundur sebelum 13 Desember ini, berarti katakanlah 13 Desember 2023 yang lalu. Nanti kita lihat Mbak, dari perusahaan asuransi yang ada ini seperti apa exit strateginya. Memang benar dari pemantauan kami ada beberapa. Kalau saya bilang beberapa perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit dan suretyship ini yang belum memenuhi syarat sebagaimana disyaratkan oleh POJK 20. Baik, artinya memang benar ya Pak ya, saya konfirmasi bahwa ada beberapa perusahaan asuransi yang memang belum bisa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh OJK ini. Lalu selanjutnya Pak, sebagai gambaran kepada pemirsa dari CNBC Indonesia, rata-rata rasio likuiditas yang dimiliki pengelola asuransi kredit dalam produk suretyship untuk saat ini Pak berada di rentang atau berada di kisaran berapa?
Jadi kalau rata-rata rasio likuiditas untuk perusahaan asuransi yang menjual asuransi kredit itu sekitar 160%. Kalau untuk surtiship 163% rata-rata. Baik, lalu selanjutnya Pak, dalam hal mengatur ketentuan dan mengawasi perkembangan ya Pak untuk pengelolaan asuransi kredit Pak dan juga produk suretyship, ini apa saja yang menjadi perhatian dan juga mungkin menjadi pertimbangan dari OJK? Untuk tadi pertama tentu sesuai dengan aturan POJK 20 kita mengatur bahwa perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit dan suretyship ini likuiditasnya harus rasio likuiditas harus 150%. Kemudian apalagi yang kita atur di dalam aturan itu terkait perlindungan konsumennya. Jadi penguatan perlindungan konsumen itu sudah menjadi hal yang harus dilakukan oleh OJK. Kemudian apalagi manajemen resiko yang saya bilang tadi di awal. Economy is about risk, risk, and risk. Nah, persoalan risk management ini yang memang harus kita benahi Pak, Bu. Kalau di asuransi ada yang namanya underwriting process, Mbak Sinta. Nah, underwriting process ini untuk menilai seberapa besar resiko itu, dari resiko itu ditetapkanlah premi. Nah, premi ini cukup enggak? Yang jadi penentu ya Pak ya? Iya. Baik, lalu selanjutnya Pak, terkait dengan penetrasi dari produk-produk asuransi kredit dan juga suretyship di Indonesia. Untuk saat ini apakah sudah cukup signifikan atau perlu dipacu lebih jauh lagi? Lalu seiring dengan ketetapan batas rasio likuiditas ke depannya ini peluang dan tantangannya seperti apa Pak? Mbak Sinta, kalau penetrasi, filosofi penetrasi dulu mungkin saya sampaikan. Penetrasi itu formulanya itu premi dibanding GDP atau PDB. Nah, kalau secara keseluruhan penetrasi kita itu memang ini harus kita compare ya biar kita tahu perbandingannya dengan negara lain. Memang penetrasi kita itu as the whole untuk asuransi itu sekitar 3%, Mbak. Nah, ini memang masih di bawah Singapura yang sekitar 13%, Thailand sekitar 5%, Malaysia sekitar 4%. Jadi artinya apa? Itu opportunity buat kita berkembang di industri asuransi berkembang besar, ya, sangat besar. Baik. Gitu, Mbak. Baik.